Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini. Shalom. Kita kembali berjumpa dalam ibadah keluarga di hari Rabu ini. Bagi jemaat yang menyaksikan siaran ini, mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu, karena Engkau sudah memelihara kami 1 minggu lamanya. Kini kami kembali lagi dalam aktivitas kami, perjumpaan dengan anggota keluarga, dalam ibadah keluarga bersama dengan jemaat-Mu yang menyaksikan siaran ini. Tuhan, saatnya kami akan mendengar pemberitaan firman-Mu. Bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami di saat kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Kami akan menghayatinya melalui perenungan firman Tuhan. Sehingga oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami semua mendapatkan kekuatan dan kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dan firman Tuhan akan tetap kami pelihara dalam hidup kami berlakukan di tengah keluarga kami. Terlebih lagi dalam situasi dan kondisi seperti ini, kami semakin dikuatkan dan disegarkan oleh firman Tuhan, sehingga kami semua boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam persekutuan kami di malam ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Yang demikian, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, selamat malam, shalom semuanya. Masih dalam minggu yang berjalan ini, kita diperhadapkan dengan pembacaan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kali ini Paulus berbicara tentang keluarga. Yang kita tahu bersama, keluarga adalah kumpulan masyarakat terkecil. Keluarga juga adalah persekutuan atau gereja terkecil dalam hidup ini. Rasul Paulus menyadari kondisi situasi masyarakat pada saat itu. Ada kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang masih berlaku di kalangan jemaat atau di kalangan masyarakat di kota Korintus. Kebiasaan, tradisi-tradisi, ajaran-ajaran yang pada saat itu sedang beredar atau mungkin masih berlaku di kota Korintus. Misalnya masalah-masalah ritual, ibadah-ibadah yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ada kaitan dengan hubungan seksual. Ada sebuah tradisi atau ibadah-ibadah
bahwa hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan itu kadang-kadang berganti-gantian. Dan itu menjadi sebuah ritual penyembahan kepada dewa dengan hubungan seksual yang bebas. Jadi tidak heran kalau di jemaat di kota Korintus pada waktu itu kebiasaan hidup dalam dunia seksual yang bebas itu berimbas dalam keberadaan di jemaat Korintus pada waktu itu. Sehingga tidak heran Paulus pada ayat sebelumnya dalam bacaannya kita baca di pasal 6 ayat 12 dan seterusnya, di sana Rasul Paulus menasehatkan tentang percabulan. Nanti kita sudah membayangkan kota yang besar, kota yang ramai, maka di sana kegiatan-kegiatan atau sikap atau tindakan perilaku-perilaku seksual yang bebas ternyata menjadi hal-hal yang lumrah pada waktu itu. Sehingga semuanya sangat berpengaruh dalam konteks kehidupan berjemaat. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana Paulus sendiri sedang bergumul tentang jemaat Tuhan, dalam hal ini setiap keluarga. Ya, lebih spesifik lagi hubungan antara suami dan istri. Karena itu Rasul Paulus dalam bacaan kita dengan keras dia mau katakan begini kepada orang-orang yang telah kawin. Tadi dia katakan aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya atau sebaliknya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Saudara-saudara, nasihat yang diberikan kepada jemaat Korintus, gaya hidup seksual yang bebas, Paulus mau mengingatkan jangan sampai terjadi dalam kehidupan jemaat. Mari kita coba merefleksikan kembali makna saudara dan saya diberkati dalam perkawinan. Apa yang menjadi inti dalam sebuah perkawinan? Selalu dikatakan begini, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kekuatan dasar inilah yang kemudian mengantar sebuah perjalanan hidup suami istri. Pondasi yang dikatakan bahwa Tuhan mempersatukan dan jangan manusia menceraikan. Artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai suami istri, penekanan pertama adalah bagaimana kita menjaga kekudusan peribadahan kita dalam bentuk aktual, dalam bentuk perbuatan nyata, beristimewa dalam hubungan suami istri. Coba kalau kita membahas semuanya, bagaimana Paulus kembali mau menegaskan. Dia katakan bagi memang yang tidak bisa kawin, itu benar, itu bisa. Ada orang yang tidak kawin, Paulus sendiri tidak menikah atau tidak kawin. Karena itu bagi Paulus sekarang, bagi mereka yang kawin atau memasuk dalam hidup perkawinan, Paulus sangat menekankan untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Bahwa hubungan suami istri bagaikan hubungan yang begitu indah, dan di dalamnya itu Tuhan selalu ada dan mempersatukan mereka. Sehingga mau tidak mau sepasang suami istri ini harus menjaga kekudusannya. Dalam konteks masyarakat di kota Korintus yang hidup dengan bebas sekali, kehidupan seksual yang bebas sehingga banyak sekali percabulan, ini jangan sampai terimbas atau membawa dampak yang negatif ke dalam kehidupan jemaat. Sehingga setiap suami, setiap istri masing-masing mempertahankan bahtera rumah tangga itu. Maka seringkali kita mendengar bahwa hidup dalam keluarga itu bagaikan sebuah perjalanan.
bahwa seorang laki-laki dan perempuan masuk dalam bahtera rumah tangga. Bahtera berarti sebagai perahu yang sedang dan siap melewati samudra besar dalam kehidupan ini. Yang terkadang ada persoalan, ada keributan-keributan kecil, ada permasalahan-permasalahan yang terus diperbincangkan. Dan karena itu saudara-saudara, jangan sampai keputusan akhir selalu orang mengatakan, karena sudah tidak sepakat lagi, mari kita cerai. Dan kadang perceraian itu dilihat sebagai sebuah solusi untuk menyelesaikan persoalan. Dan ini yang sebenarnya Rasul Paulus ingin katakan. Kalimat ini yang dikatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, katanya begitu. Berarti bagi kita semua sekarang ini, yang sedang memperhatikan, yang sedang menyaksikan siaran ini, duduk bersama sebagai suami istri. Jadi dalam konteks situasi yang sekarang kita sedang hadapi, kesibukan kita sudah mulai dikurangi. Sekarang kita memfokuskan diri kita untuk kembali kepada keluarga. Jadi istilahnya, jangan kita menilai segala peristiwa yang sekarang ini selalu dikaitkan dengan hukuman Tuhan dan sebagainya. Tapi mari kita koreksi bahwa sekarang Tuhan sedang mendidik saudara dan saya. Sekarang keluarga-keluarga kembali diberikan support, diberikan kembali kekuatan, supaya suami istri yang mungkin karena kesibukan, jarang ketemu antara suami dan istri oleh karena kesibukan kerja, sekarang saatnya untuk kembali mengisi segala kekosongan hubungan antara suami istri, yang pada akhirnya membina kembali keharmonisan keluarga, mempertahankan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang sedang dialami jemaat di Korintus sesungguhnya dalam konteks masyarakat kita sekarang, hal perceraian bukan lagi sesuatu yang tabu, tapi selalu menjadi sebuah model dan gaya. Kayaknya orang kalau bercerai, sekarang masuk berita, makin populer, dan sebagainya. Sehingga janji yang di depan Tuhan dan jemaatnya, di hadapan jemaat pada waktu pemberkatan perkawinan, seakan-akan sudah mulai sirna. Sudah mulai dilupakan. Apa sih sebenarnya tujuan ketika seseorang bersepakat untuk minta diberkati di dalam gereja Tuhan? Tidak lain adalah untuk kita menyatukan cinta kasih yang tulus, yang murni antara laki-laki dan perempuan. Dan bersepakat Tuhan memberkati. Dan karena itu ketika Tuhan memberkati, maka kita juga diajak untuk bersepakat dan berkomitmen dengan Tuhan. Bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu berarti sebuah komitmen yang sekaligus juga kita diajak bahwa perceraian bukanlah sebuah solusi, tetapi justru masing-masing membawa persoalan keluarga kepada Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus hari ini, mari kita berdamai antara suami dan istri. Permasalahan sebesar apapun, Paulus mengajak kita semua untuk kembali mengoreksi masing-masing pribadi, baik itu suami, baik itu istri. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun kalau perceraian itu membawa orang bisa bebas dari permasalahan. Tidak. Akan muncul lagi persoalan baru. Contoh soal, kalau dia bercerai, lalu bagaimana anak-anak? Anak-anak akan diperhadapkan dengan sebuah gambaran keputusasaan ketika dia ingin menggapai masa depan. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya harapan lagi. Orang tuanya sudah bercerai. Dan mereka tidak punya pegangan. Ini yang harus diingat.
bahwa perkawinan itu adalah bukan menyatukan kesamaan, tetapi menyatukan perbedaan. Bahwa antara laki-laki dan perempuan jelas memiliki perbedaan yang mendasar. Tapi ketika mereka berkomitmen bersama, lalu Tuhan memberkati, maka perkawinan itu harus dilihat sebagai salah satu wahana atau wadah Tuhan untuk menyatukan keperbedaan ini. Dan masing-masing mengakui dirinya, lalu datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan sendiri yang terus berproses. Jadi saudara-saudara, perkawinan itu sebuah proses. Ada yang kawin sudah sampai 30 tahun. Ada yang sampai 50 tahun perkawinan. Kita bisa bayangkan. Kalau kita bertanya, atau suami istri yang sudah usia 50 tahun. Masing-masing bertanya coba. Tanya suami kepada istri, bosankah kamu sama saya? Karena dari situ ke situ, dari itu dan itu kita habis bangun tidur, dia lagi. Besok lagi, dia lagi. Dan seterusnya. Bosan tidak? Ternyata tidak ada sesuatu yang bosan. Karena semuanya dilihat dan dipertahankan karena kehendak Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara menjaga kekudusan dalam sebuah persekutuan keluarga adalah mempertahankan apa yang kita komitmen. Bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ibadah keluarga malam ini mengajak kita semua merefleksikan kembali hubungan antara suami istri dengan kondisi yang seperti ini. Kita lihat secara positif saja. Tuhan sedang berproses memulai kembali hubungan antara suami istri. Sehingga sedalam segala hal, setiap permasalahan, kita diajak untuk kembali merendahkan hati dan pikiran kita, masing-masing mengakui bahwa pasangannya, suami atau istri ditempatkan, disatukan karena kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita coba lihat. Kita sudah 50 tahun perkawinan, kita sudah 20 tahun perkawinan. Pasti ada pernah ribut. Ribut-ribut kecil biasa. Jangan sampai kemudian mengambil keputusan untuk mengatakan kita bercerai. Ingat, perceraian Tuhan kehendaki adalah adanya kesatuan yang harmonis antara suami dan istri dalam membina, dalam membangun, dalam berjalan bersama-sama untuk menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Saudaraku, berawal dari sikap rendah hati, mau menerima kekurangan dan kelebihan teman hidup, maka kita percaya tantangan gelombang sebesar apapun tidak akan membuat bahtera rumah tangga kita hancur. Karena Yesus selalu ada dalam bahtera kita, yang mengantar bahtera rumah tangga kita menuju kebahagiaan sesuai dengan rancangan. Tuhan Yesus memberkati tiap keluarga dalam hidup sebagai suami istri yang mempertahankan kehidupan. Amin.